إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala keagungan, kekuasaan, kemuliaan dan segala sesuatu yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita manusia, hamba yang dhaif, hamba yang penuh kekurangan. Jiwa raga kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hidup di atas curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha beribadah dan mendekatkan diri kita kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti ketakwaan kita kepada Allah, yang kemudian dengan sebab takwa inilah mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid yang mulia ini, Allah selamatkan kita semua dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim berada di dalam neraka dalam keadaan bertekuk. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa yang Allah selamatkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang bisa kita lakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salah satu tugas kita adalah kita memperhatikan pendidikan bagi keluarga kita. Islam adalah agama yang sempurna, ikhwah sekalian. Dan salah satu bentuk kesempurnaan Islam bahwa Islam memberikan perhatian terhadap pendidikan generasinya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita, memberikan arahan kepada kita untuk memulai pendidikan di keluarga kita. Bukan saat kita menikah, bukan saat kita mempunyai anak, bahkan jauh dari itu. Sebelum kita menikah, persiapkan diri kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang kemudian Allah janjikan
Orang yang baik akan dipasangkan dengan orang yang baik, orang yang soleh akan dipasangkan dengan orang yang wanita yang solehah. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan pendidikan bagi seorang laki-laki, syabab, para pemuda yang ingin menikah. Kita diberikan tuntunan untuk mencari pasangan kita bukan semata-mata karena kekayaannya, bukan semata-mata karena kecantikannya, tapi kita lihat agamanya, lihat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikahilah oleh kalian orang-orang atau wanita yang memungkinkan dia banyak anak dan memiliki sifat penyayang, rasa kasih sayang. Di hadis yang lain kita diarahkan untuk memilih agama pasangan kita. Jangan melihat harta, jangan melihat kekayaan, jangan melihat kecantikan, lihat agamanya. Mengapa ikhwah sekalian? Karena dari wanita-wanita yang soleh inilah, wanita-wanita yang solehah inilah, kemudian akan terlahir generasi Islam yang soleh dan solehah, yang kokoh di dalam beragama, yang akan menjadi kekuatan terhadap Islam. Mereka akan terlahir di atas didikan yang penuh dengan kasih sayang, di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, salah satu bukti perhatian Islam terhadap pendidikan, setelah anak kita terlahir, bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita untuk memberikan nama sebaik-baiknya kepada putra-putri kita. Bahkan banyak riwayat Nabi SAW diceritakan beliau mengganti nama-nama di zamannya ketika nama-nama itu mengandung keburukan. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, setelah kita mengetahui betapa Islam memperhatikan pendidikan, kemudian kita harus mengetahui kemana orientasi pendidikan anak-anak kita. Maka sesungguhnya bahwa orientasi pendidikan anak-anak kita, tujuan utamanya adalah bagaimana kita menjadikan putra-putri kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Inilah tujuan pendidikan. Inilah yang harus ada di dalam benak orang tua kita, orang tua, ketika memilih tempat anak-anak kita sekolah, ketika menitipkan putra-putri kita di mana mereka belajar. Bagaimana pendidikan yang kita targetkan ini menjadikan putra-putri kita mengenal ilmu, bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah saudara sekalian yang Allah perintahkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga tujuan kita mendidik anak, tujuan kita menyekolahkan anak, tidak semata-mata anak kita supaya pintar matematika, tidak semata-mata anak kita pintar IPA dan lain sebagainya. Tujuan awal kita menyekolahkan anak dimanapun berada, agar anak-anak kita mengenal penciptanya, agar anak-anak kita tahu bagaimana ibadah kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, tujuan pendidikan yang harus tertanam dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua harus memiliki ketegasan di dalam mendidik, apalagi anak-anak kita di usia dini. Karena karakter, pembentukan karakter inilah yang harus kita perhatikan. Sehingga para peneliti pendidikan mengatakan ketika ada orang dewasa yang memiliki karakter buruk, sejatinya ini hasil pendidikan di masa kecil. Dia tidak ada yang mengarahkan, dia tidak ada yang mengingatkan ketika mereka berbuat keburukan, sehingga ini menjadi kebiasaan. Dan ketika sudah dewasa akan sulit untuk kita rubah keburukan yang dilakukan orang dewasa yang hasil pendidikan ketika masa kecil, sulit kita rubah. Sebagaimana ketika kita menemukan kebaikan, kesolehan pada saat dewasa merupakan hasil pembiasaan di masa-masa kecil, ini akan sulit mereka tinggalkan. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan muru awladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna'i sab'i sinina, ketika mereka berusia
7 tahun. Usia dini, usia kanak-kanak. Kita diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengajarkan dan menyuruh anak-anak kita sholat. Wadribuhum alayya, bahkan kita harus memukulnya ketika mereka usia 10 tahun, kemudian anak-anak kita masih enggan untuk melakukan sholat. Yang pertama ajarkan, perintahkan, kalau sudah 10 tahun anak-anak kita masih enggan, masih susah untuk mengerjakan sholat, berikan penegasan, pukul dia dengan pukulan yang tidak membahayakan, dengan pukulan dalam batasan-batasan mendidik, juga bukan dengan pukulan yang main-main sehingga kita memukul anak tidak ada pengaruh apa-apanya. Tapi tujuan kita memukul adalah penegasan, memberikan pemahaman pada putra-putri kita bahwa ada hukuman, ada akibat ketika melanggar perintah Allah, khususnya di dalam masalah salat. Dan ketegasan di dalam pendidikan ini nyaris hari ini sudah hilang di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Mereka dengan alasan sayang kepada anak membiarkan anak-anaknya berbuat maksiat, meninggalkan salat dan meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain dengan alasan sayang kepada anak-anak kita. Padahal ma'asyiral muslimin, marilah kita sepakati bahwa bukti kasih sayang kepada anak-anak kita bukan dengan memanjakan, bukan dengan menuruti dia hawa nafsunya, tapi kita memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi SAW di dalam hadis yang merupakan kelanjutan dari hadis tadi, beliau mengatakan wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidur mereka tatkala mereka 10 tahun antara laki dan perempuan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memisahkan tempat tidur mereka, khawatir terjadi fitnah, khawatir terjadi fitnah. Ini memberikan gambaran kepada kita betapa tegasnya, betapa agungnya Islam, sampai seorang orang tua diperintahkan oleh Rasulullah untuk memastikan ketika tidur anak-anaknya dalam kondisi aman dari fitnah. Lalu bagaimana seorang orang tua akan tenang membiarkan anaknya terjaga di luar, padahal ketika tidur pun kita diperintahkan oleh Nabi untuk memastikan keadaan anak-anak kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, prinsip berikutnya dalam mendidik anak-anak kita, selain ketegasan, juga bahwa mendidik anak bukan hanya ketika di rumah, bahkan dimanapun anak-anak kita harus memastikan keadaan anak-anak kita, di mana mereka berada, bersama siapa mereka bermain. Pastikan mereka dalam keadaan aman, pastikan di dalam keadaan selamat, baik dunia maupun agamanya. Inilah tanggung jawab kita saudara-saudara sekalian, yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, salah satunya bertanggung jawab tentang pendidikan anak-anak kita, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ma'asyiral muslimin, berikutnya bahwasanya kebaikan yang kita dapatkan dari anak-anak kita, yang kita didik, yang kita arahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini, maka akan memberikan banyak kebaikan kepada kita sebagai orang tua, khususnya keluarga, bahkan masyarakat umumnya. Anak yang soleh dan soleh ikhwan, baik ketika kita sebagai orang tua masih hidup, gerak-gerik mereka, tingkah laku mereka akan membuat kebahagiaan bagi kita, akan membuat hiburan bagi kita, akan menjadi qurratu ayun bagi kita. Dan tatkala kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dari anak-anak yang soleh-solehah inilah yang mungkin hari ini kita jerih payah mengeluarkan, menghabiskan seluruh kemampuan kita untuk mendidik mereka, tapi kita akan panen, karena dari anak yang soleh inilah
akan mengalir pahala demi pahala walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu anhu amaluhu." Jika seorang manusia telah meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali salah satu di antaranya ada 3. Dan salah satu di antara 3 ini adalah awwaladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, memiliki anak yang soleh dan solehah tentunya merupakan cita-cita kita bersama. Dan yakinlah bahwa seluruh upaya kita yang kita keluarkan, yang kita lakukan untuk menjadikan anak-anak kita yang soleh dan soleh ini, asal kita ikhlaskan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan, bahkan merupakan investasi yang berharga yang akan mengalirkan kebaikan demi kebaikan, pahala demi pahala kepada kita. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, perlu kita camkan bahwa sebagai orang tua memiliki tanggung jawab dan peran yang penting di dalam pendidikan ini. Keluarga merupakan sekolah yang pertama bagi putra-putri kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya kita di dalam mendidik. Kata beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunasrani, atau menjadikan seorang Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan seorang Yahudi, seorang Majusi. Maka dari sini ikhwan, peran serta orang tua menjadi penyebab kebaikan dan hidayah kepada anak-anaknya. Orang tua sebagai orang yang melahirkan anak tersebut, atau orang tua dalam makna yang lebih luas yaitu lingkungan. Oleh karenanya di dalam ilmu pendidikan ada yang dinamakan tripusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, di sana peran orang tua yang paling besar dan utama. Yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Maka kita sebagai seorang pendidik, seorang orang tua yang ingin menjadikan anaknya soleh dan soleha, harus memastikan tripusat pendidikan ini memiliki peran yang sama, memberikan nilai-nilai positif kepada putra-putri kita. Kalau kita sudah berusaha maksimal menempuh sebab-sebab dijadikannya anak-anak kita soleh dan soleha, kemudian baru kita katakan bahwa hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, yang menentukan dan memberikan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudara sekalian, sebagai peran orang tua di dalam mendidik perlu beberapa hal. Di antaranya yang pertama, di dalam mendidik ini perlu kesolehan dari orang tua. Karena dengan kesolehan inilah kita bisa mengarahkan, bisa mencontohkan kepada putra-putri kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesolehan ini pula lah kita bisa mendekatkan diri dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Demikian juga Nabi Zakaria senantiasa berdoa kepada Allah, meminta keturunan yang baik. Kalau para nabi yang ilmu, ketakwaan dan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala jauh di atas kita, demikian banyak berdoa kepada Allah, lalu bagaimana kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan dosa, jauh lebih penting untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa menjadikan putra-putri kita soleh dan solehah, menjadikan mereka senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan kita bersama-sama dengan putra-putri kita, dengan keluarga kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat,
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة